Pemirsa, Anda kembali di Sindo Spesial bersama dengan saya Camar Henda dan Yasmin Atania. Ya, Yasmin, sampai dengan saat ini kita masih menantikan ya keberangkatan Paus Fransiskus, dan tadi sudah ada di pemantauan baik di sejumlah titik, dan saat ini kita patut bersyukur karena situasi dan kondisinya terpantau kondusif. Betul dan sekali. ramai lancar ya, nggak macet. Sekali. Itu juga dikarenakan penjagaan dari pihak pengamanan yang dipersiapkan oleh Indonesia begitu ya, dari pihak kepolisian dan juga TNI untuk menjaga kondusivitas pada saat Paus Fransiskus berada di Jakarta. Ya, Yasmin, kita ulas kembali ya apa yang sudah dilakukan ataupun juga kegiatan rangkaian apostolik Paus Fransiskus di Indonesia. Sebelumnya yang patut kita banggakan adalah ini menjadi satu-satunya terowongan yang ada di Indonesia yang menghubungkan antara gereja dan juga Masjid Istiqlal ya, luar biasa. Terbesar di Asia Tenggara. Terbesar di Asia Tenggara ya. Dan ini pesannya begitu luar biasa ya, pesan perdamaian, kasih dan juga ketaatan sebagai umat beragama. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau suasana Bandara Soekarno-Hatta menjelang keberangkatan Paus Fransiskus. Dan sejumlah persiapan ini sudah dilakukan, dan seperti yang Yasmin sampaikan bahwasanya nanti Paus Fransiskus akan menggunakan pesawat Airbus Garuda ya. Betul sekali, dan tanpa first class. Tanpa first class. Padahal ya. Dari pihak Garuda sudah memberikan pilihan begitu ya, apakah ingin pesawat dengan fasilitas first class, namun balik lagi dengan kesederhanaan yang dijunjung tinggi begitu luar biasa, tidak menghendaki pesawat dengan fasilitas first class, dan hanya ingin yang terpenting adalah dengan siapanya untuk berangkat, bukan menggunakan apanya. Menggunakan apa ya. Ini mungkin pesan yang luar biasa bagi kita semua, Yasmin ya, memberikan teladan tidak hanya dengan ucapan, namun juga dengan tindakan ya, memberikan contoh secara langsung. Tidak hanya dari pesawat atau pesawat yang digunakan ya, karena keberangkatan ke Indonesia juga menggunakan pesawat komersil ya, namun juga bagaimana Paus Fransiskus yang juga menggunakan mobil biasa ya, bukan mobil mewah begitu untuk bisa berpergian di Indonesia. Dan Paus Fransiskus berada di depan ya. Kalau biasanya kalau kita lihat kan memang orang-orang kalau menggunakan kendaraan mewah begitu biasanya ada di belakang, Yasmin ya, namun ini juga sejajar bersama dengan supirnya ya. Dan kita akan lihat suasana di depan Kedutaan Besar Vatikan Jakarta. Ini sudah tampak rombongan dari pengamanan Paus Fransiskus. Dan kita masih terus mengkonfirmasi siapa saja yang sudah hadir untuk mengantarkan keberangkatan Paus Fransiskus. Namun sekali lagi, Yasmin dan juga pemirsa, masyarakat ini juga perlu berhati-hati bagi yang melintas di kawasan di depan area dari Kedutaan Besar Vatikan. Dan nampaknya memang untuk jalan sudah disterilisasi ya. Betul. Yang menuju ke arah Semanggi, sehingga bagi masyarakat ini mungkin bisa mencari alternatif jalan lain ya, sama seperti kemarin ketika Paus Fransiskus menuju ke Gelora Bung Karno, kemudian juga Masjid Istiqlal, ada sejumlah pengamanan dan juga sterilisasi yang dilakukan oleh pihak keamanan, sehingga perjalanan Paus ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk area ataupun juga rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan dari arah Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda, ini diarahkan menuju ke Selipi. Ini kita bisa lihat ya, komparasi bagaimana visual dari keberangkatan Paus Fransiskus yang diagendakan akan dilakukan pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, meskipun masih sekitar 1 jam lebih ya, Yasmin ya, 1 jam 15 menit, namun pengamanan sudah disiagakan dari pagi hari. Dan informasi yang kami dapat bahwa Paus Fransiskus dijadwalkan akan berangkat dari Kedutaan Besar Vatikan pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, artinya sekitar 15 atau 14 menit lagi, Yasmin ya. Betul sekali. Dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, sebelah kanan merupakan kawasan Jakarta Pusat. Ya, ini merupakan Kedutaan Besar Vatikan. Di depan dari gedung Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Suasana sudah steril, menunggu keberangkatan Paus Fransiskus menuju ke Bandara Soekarno-Hatta.
Sementara di sisi kiri layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang memang sudah siap menyambut kedatangan Paus Fransiskus yang nantinya akan menggunakan pesawat komersil Garuda menuju Papua Nugini. Ya, sebanyak 500 personil gabungan ini juga disiagakan untuk mengamankan Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Dan pengamanan ini dilakukan selama kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus di Indonesia. Artinya selama 4 hari dari hari pertama kedatangan sampai dengan kepulangan ataupun juga keberangkatan Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia, ini betul-betul dijaga ketat di Kedutaan Besar Vatikan yang ada di Jakarta Pusat. Dan 500 personil gabungan yang pemirsa dapat lihat di layar kaca ini juga disebar di 4 titik utama. Dan untuk rincian lokasi pengamanan seperti biasa ada di 2 lokasi ring yang berbeda. Dan kepolisian juga mengantisipasi kepadatan apabila ada massa ataupun juga umat yang ingin menyaksikan langsung keberangkatan Paus Fransiskus dan memastikan keamanan Paus Fransiskus di Kedutaan Vatikan. Ya, sebelumnya pemirsa, pemimpin Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus ini telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September 2024 dan akan bertolak hari ini pada hari Jumat 6 September 2024 menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya. Betul, dan spesialnya pemirsa, Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungannya di Asia Pasifik. Setelah dari Indonesia, Paus hari ini akan bertolak ke Papua Nugini, kemudian Timor Leste dan juga Singapura. Ya, memang perjalanan apostolik dari Paus Fransiskus ke Indonesia ini begitu luar biasa. Sambutan dari masyarakat kurang lebih 3 malam 4 hari Paus Fransiskus berada di Indonesia dan hari ini akan melanjutkan perjalanan apostoliknya. Kita ulas kunjungan dari pertama dari Paus Fransiskus ke Indonesia yang tentunya ini membawa misi besar untuk membawa pesan perdamaian ya Yasmin ya. Dan sebelumnya ketika Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia, ini langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo begitu hangat. Dan kalau kita lihat ini konsepnya begitu luar biasa Yasmin, bagaimana penyambutan dari Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan ini juga disambut oleh anak-anak Indonesia yang menggunakan pakaian daerah begitu ya. Dan Paus Fransiskus ini tidak segan-segan untuk bisa bersalaman secara langsung dan juga memberikan berkat begitu ya. Bahkan berkat itu tidak hanya dilakukan secara seremonial saja, namun juga secara langsung begitu ya di pinggir jalan ataupun juga kepada masyarakat yang sudah menunggu kehadiran dari Paus Fransiskus begitu ya. On the spot diberikan berkat, ada yang diberikan rosario ataupun juga kalung salib. Betul. Dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa bagi umat Katolik Yasmin. Betul sekali. Setelah tiba di Indonesia dan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan, keesokan harinya atau tepatnya di hari kedua Paus Fransiskus di Indonesia, ini ada sejumlah agenda. Salah satunya adalah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara. Ya. Dan ini merupakan kunjungan pertama dari Paus Fransiskus ke Indonesia, karena jika Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia ini akan menjadi telah menjadi kunjungan pertama Paus di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Betul yang sekali. mencerminkan dialog antar agama yang kuat begitu ya. Dan tentunya simbol toleransi dan juga perdamaian, kedatangan dari Paus Fransiskus di Indonesia ini akan menegaskan pentingnya toleransi antar agama di negara yang keragaman agamanya luar biasa. Dan ini bisa menjadi momen bersejarah untuk menunjukkan kerjasama antara umat Katolik dan juga umat Muslim serta umat beragama yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat kemarin kunjungan dari Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal, ini tidak hanya dihadiri oleh pemuka agama Islam dan juga Katolik saja, namun juga seluruh agama yang diakui di Indonesia. Ya, jadi Paus Fransiskus ini bertemu dengan para pemimpin berbagai agama di Indonesia, termasuk Muslim, Hindu, Buddha, dan agama lokal lainnya dalam upaya untuk mempromosikan dialog lintas agama. Ya. Dan pemirsa, kemarin juga Paus Fransiskus
mengunjungi tempat-tempat ibadah ikonik ya, seperti Gereja Katedral di Jakarta dan juga Masjid Istiqlal yang berseberangan sebagai simbol keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Ya, dan di tanggal 5-nya, 5 September 2024, ini Paus Fransiskus tadi bertemu dengan para tokoh antar agama di Masjid Istiqlal Jakarta, khususnya adalah di terowongan persahabatan ya Camar ya. Betul, yang menghubungkan persahabatan dan silaturahmi. Betul, yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, dengan Gereja Katedral. Kemudian setelah itu, Paus Fransiskus ini lanjut melakukan pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan pada sore harinya, tepatnya sore pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin, Paus Fransiskus ini memimpin misa akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang mana dihadiri oleh sebanyak 87.000 umat Katolik. Terdapat sejumlah momen hangat dan juga mengharukan ya Camar, dan menggembirakan tentunya. Tepatnya pada saat Paus Fransiskus berada di Masjid Istiqlal Jakarta dan melakukan sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama, ada momen menarik yang hingga kini menjadi trending topik di sejumlah lini media sosial ya. Betul. Khususnya pada saat Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar, ini mencium kening Paus Fransiskus, kemudian dibalas Paus Fransiskus dengan mencium tangan Nasaruddin Umar. Iya, dan Yasmin, ini antusias dari masyarakat dari pagi hari sampai sekarang tidak pernah surut ya. Betul sekali. Mereka betul-betul menantikan bagaimana kehadiran terakhir dari Paus Fransiskus sebelum bertolak ke Papua Nugini. Nah, mereka ada yang membawa foto dari Paus Fransiskus, bahkan tadi ada yang membawa rosario. Yasmin, kalau kita bisa ulas ya, apa sih pentingnya rosario bagi umat Katolik, di mana rosario ini memiliki peran penting untuk sebagai alat doa dan juga meditasi. Mungkin kalau kita bisa lihat kemarin, di mana Paus Fransiskus memberikan secara langsung kalung rosario kepada sejumlah umat Katolik, yang mana rosario ini digunakan sebagai alat untuk berdoa dan juga merenungkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus Kristus dan juga Bunda Maria. Setiap rangkaian doa ini membantu umat untuk fokus pada peristiwa-peristiwa iman yang disebut dengan peristiwa rosario, di mana ini merupakan peristiwa gembira, sedih, mulia, dan juga terang ya. Nampak sejumlah masyarakat, terutama umat Katolik, yang masih setia sampai dengan saat ini untuk bisa menantikan dan juga melihat langsung Paus Fransiskus untuk kunjungan apostoliknya ke Indonesia. Namun begitu, seperti yang tadi sudah disampaikan, pengamanan ini juga begitu ketat yang bisa Anda lihat di layar kaca. Ini 500 personil gabungan juga disiagakan. Sementara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah bersiaga untuk menyambut kedatangan serta keberangkatan Paus Fransiskus menuju ke Bandara Port Moresby di Papua Nugini. Ya, dan nampaknya memang untuk pesawat yang nantinya akan digunakan oleh Paus Fransiskus ini sudah standby. Dapat dilihat di layar kaca pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan sejumlah pejabat ini sudah hadir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca. Inilah Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang nantinya juga akan mengantarkan keberangkatan Paus Fransiskus dari Indonesia menuju ke Bandara Port Moresby. Dan sebelumnya, Yasmin, ini Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ini mengucapkan selamat datang kepada Paus Fransiskus yang sudah tiba di Indonesia, di mana
tentunya bumi Pancasila di bumi yang beragam gitu ya. Artinya ini penting sekali pesan yang berkesinambungan antara kedamaian, kasih dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini ya, di tengah keberagaman ya, kemudian juga situasi yang mungkin kita sering berbeda pendapat ya, terutama untuk permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun sekali lagi bahwasanya sesama makhluk Tuhan perlu adanya kasih dan juga toleransi yang perlu dijunjung tinggi. Kita juga sebelumnya lihat pemirsa beberapa hari lalu pada saat Paus Fransiskus tiba di Indonesia disambut langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang turut menemani begitu ya beliau pada saat turun dari pesawat hingga menuju mobil yang digunakan. Pada saat itu langsung ke gedung Kedubes Vatikan di kawasan Jakarta Pusat. Iya, dan ini adalah kunjungan yang apostolik setelah Paus Fransiskus tidak melakukan kunjungan selama 35 tahun. Artinya sesuatu yang luar biasa, sangat langka atau jarang sekali terjadi. Dan Menteri Agama juga menyampaikan pesan penting dari Paus tentang dialog antar umat beragama sebagai kunci toleransi dan juga perdamaian dunia. Ya, nampaknya sejumlah umat Katolik dan juga masyarakat umum ini masih terus menantikan kehadiran dari Paus Fransiskus. Ya, tim pengamanan pun terus bersiaga mengamankan Paus Fransiskus yang akan segera menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan menuju negara selanjutnya yakni Papua Nugini. Ya, kalau dari jadwal yang sudah diinformasikan bahwa Paus Fransiskus ini akan berangkat dari Kedutaan Besar Vatikan pada pukul 8.45, artinya sekitar 2 menit lagi 2 menit lagi, tapi kita akan saksikan ya apakah nanti akan sedikit molor begitu ya. Iya, tapi mudah-mudahan ini akan berjalan tepat waktu ya. Dan kita juga penasaran bagaimana nantinya antusias dari masyarakat ya. Di saat kedatangan Paus Fransiskus, ini juga masyarakat betul-betul luar biasa, sangat welcome ya. Tidak hanya dari umat Katolik saja, namun juga seluruh umat beragama di Indonesia. Ya, perjalanan apostolik dari Paus Fransiskus setelah 35 tahun ini, dan Indonesia menjadi negara pertama kunjungannya untuk Asia dan juga Oseania. Dapat dilihat di layar kaca pemirsa, itulah penampakan dari pesawat yang nanti akan membawa Paus Fransiskus dari Indonesia menuju Papua Nugini. Ya, sekali lagi menggunakan pesawat Garuda. Ya, ini adalah pesawat komersil Yasmin ya, yang tentunya ini melambangkan kesederhanaan dari pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus. Bahkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas juga menyampaikan bahwasanya Paus Fransiskus bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara yang memiliki tahta suci Vatikan dengan kesederhanaan yang ditunjukkan ya, dan patut diteladani. Dan ada sejumlah hal menarik dari Paus Fransiskus ini sendiri, pemirsa. Ternyata Paus Fransiskus ini merupakan penggemar sepak bola, Caman. Terlepas dari statusnya, Paus Fransiskus merupakan penggemar berat dari sepak bola. Dia bahkan memiliki sejumlah klub andalan dan juga disukai, yakni adalah klub San Lorenzo dari negara asalnya Argentina, yang mana selama bertahun-tahun dalam jabatannya, dia juga sudah sering bertemu dengan para pesepak bola terkenal dunia. Dan hal menarik lainnya adalah, ternyata Paus Fransiskus ini menderita infeksi pernapasan serius dan kini hanya memiliki satu paru-paru saja, Camar. Oke, baik, luar biasa. Namun semangatnya tidak pernah pudar, Yasmin ya. Di tengah usianya yang sudah senja, namun bagaimana dia terus berkomitmen untuk menjadi pelayan Tuhan dan juga memberikan kebermanfaatan bagi seluruh umat Katolik dan juga umat beragama. Ya, dan tentunya menyebarkan pesan positif, khususnya adalah pesan perdamaian bagi masyarakat di seluruh dunia. Ya. Dan hari ini pemirsa, rencananya pemimpin Gereja Katolik seluruh dunia Paus Fransiskus ya akan terbang dari Indonesia ke Papua Nugini menggunakan pesawat Garuda. Dan ini juga sudah dikonfirmasi sebelumnya oleh Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus Antonius Gregorius.
Kemarin pemirsa, Paus Fransiskus berada di Indonesia selama 4 hari dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 September. Dan selama di Indonesia beliau membawa pesan perdamaian, persatuan dan juga harmonisasi. Kunjungan juga dilakukan untuk melaksanakan misa yang dihadiri oleh lebih dari 85.000 umat Katolik dari Sabang sampai Merauke. Dan pesan yang begitu luar biasa disampaikan kepada bangsa Indonesia, kepada bangsa yang besar, kepada Nusantara yang mengagumkan dan beraneka ragam ya. Paus menyebut, janganlah lelah berlayar dan menebarkan jalamu. Janganlah lelah bermimpi dan membangun lagi sebuah peradaban perdamaian. Sekitar Kedutaan Besar Vatikan ini sudah ramai oleh warga dari sekitar pukul 6 pagi. Beberapa juga semakin datang, semakin siang semakin ramai. Bahkan kami juga memantau sampai di seberang jalan itu sampai mulai dipadati juga oleh masyarakat. Dan untuk juga mengetahui ya secara lebih lanjut seperti apa antusiasme masyarakat, saya juga akan mewawancarai lebih lanjut lagi beberapa masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi hari. Selamat pagi Ibu, izin tanya dengan Ibu siapa namanya Ibu? Dengan Kristiana. Ibu izin tanya, ini sudah dari jam berapa di sini Ibu? Dari jam 6. Sudah dari jam 6 ya Ibu? Asalnya dari mana Ibu? Dari Jakarta juga. Kita paroki di Cempaka Putih. Oke, dari paroki Cempaka Putih ya Ibu. Nah Ibu kira-kira dari pukul 6 pagi ini sudah menantikan Bapak Paus dan beliau juga sudah melakukan berbagai aktivitas di Indonesia. Nih seperti apa sih kesan Ibu dengan Bapak Paus selama di Indonesia? Kita sangat senang ya, sangat bahagia sekali Bapak Paus bisa hadir di sini setelah sekian lama dan semuanya sangat antusias ya, sudah menentukan selama ini. Ibu, kemarin pada saat Bapak Paus berkunjung ke beberapa tempat, ada ke Masjid Istiqlal, kemudian sempat juga di katedral bertemu dengan anak-anak di sana, bertemu dengan para uskup. Dari banyaknya kunjungan Bapak Paus tersebut, yang mana sih Ibu yang menurut Ibu paling berkesan ketika Ibu melihat atau membaca tentang kunjungan Bapak Paus tersebut? Semuanya berkesan ya, dan khususnya untuk lintas agama itu sangat untuk selalu membawa untuk perdamaian, untuk kebersamaan, dan untuk saling selalu memperhatikan untuk kami yang kecil. Tuh. Dari sosok Bapak Paus, apa yang paling Ibu nantikan sampai rela menunggu sejak pukul 6 pagi Ibu? Apa yang kira-kira ingin bertemu melambaikan tangan kah, atau ingin meminta berkat kah, atau seperti apa Ibu? Tentunya kita sangat menantikan untuk bisa mendapatkan berkat ya. Untuk bisa mendapatkan berkat itu yang sangat kami harapkan dari yang menunggu di sini. Terima kasih dan bisa berjabat tangan. Itu sungguh luar biasa bagi kami. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Kristina. Ya, Arlisa dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan masyarakat di sini, dan memang mereka sangat antusias sejak pagi hari, dan kami juga dapat melaporkan selain antusias masyarakat, seperti Anda dapat saksikan juga di belakang saya, banyak sekali TNI, Polri yang juga sudah berjaga sejak pagi hari, dan kami juga dapat melaporkan bahwa sekarang kondisi jalanan juga sudah mengalami sterilisasi. Info terakhir yang kami dapatkan, sebentar lagi, mungkin sekitar 5-10 menit lagi Bapak Paus akan keluar untuk kemudian mengarah ke Tugu Tani, kemudian mengarah ke Bundaran HI dengan tujuan akhir nantinya akan mengarah ke Soekarno-Hatta. Arlista. Baik, terima kasih banyak Elsha. Elsha,
Elsha, ini kalau misalkan sesuai jadwal, seharusnya kan Paus itu meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan pada pukul 9.45. Nah, kalau misalkan dari pemantauan Anda untuk di dalam gedung ataupun gerbang Kedutaan Besar Vatikan, ini apakah sudah ada tanda-tanda nih Paus Fransiskus akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, Elsha? Baik Arlista, ya terkait dengan seperti apa persiapan di dalam gedung Kedutaan Besar, memang akses kami juga cukup terbatas. Kami tidak diizinkan untuk meliput di area sekitar tepatnya di depan Kedutaan Besar Vatikan, tetapi dari pantauan di depan gerbang kami dapat melihat bahwa memang sudah banyak tim protokoler dari Kedutaan Besar Vatikan yang sudah berjaga-jaga dan jumlahnya juga semakin banyak. Artinya kami mengartikan bahwa semakin banyaknya dan semakin ketatnya penjagaan di daerah depan Kedutaan Besar ini mungkin menjadi suatu petanda bahwa Paus sebentar lagi juga akan pergi. Dan kami juga dapat melaporkan bahwa kami juga melihat mobil protokoler Paus juga sudah disiapkan. Ini sudah siap di depan Kedutaan Besar yang mungkin juga menjadi salah satu petanda bahwa Bapak Paus Fransiskus akan kembali untuk melanjutkan perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk kemudian mengarah ke Papua Nugini selanjutnya. Arlista. Saya di belakang Anda ini ada anak-anak nih. Apakah mereka izin dari sekolahnya atau bagaimana nih? Kenapa jam segini ini masih ada di depan gedung Kedutaan Vatikan? Mungkin bisa ngobrol-ngobrol bareng anak-anak yang ada di belakang, Elsha? Iya, Arlista. Memang di sini juga banyak sekali anak-anak yang berada di depan dan ini juga dapat Anda saksikan. Halo Ade, dari mana Ade? Halo. Iya, Arlista, ini salah satunya adalah dari sekolah Kristen Ketapang, Jakarta. Beberapa dari mereka ada yang berkunjung ke sini. Arlista mungkin bersama juga dengan guru-guru mereka dari sekolah Kristen Ketapang, Jakarta. Mereka menyempatkan diri juga untuk berkunjung. Jadi kami juga melihat karena memang Bapak Paus ini terkenal sosok yang sangat mencintai dan menyukai anak-anak. Dan beberapa anak-anak dalam liputan Bapak Paus sebelumnya dalam kunjungannya, beliau berkenan untuk memberikan berkat. Mungkin anak-anak di sini juga ingin meminta berkat dari Bapak Paus, seperti itu. Halo Ade. Ini juga salah satunya sudah menunggu juga ya Ibu ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ini sudah sejak jam berapa Ibu menunggu di sini? Jam 5 di sini. Sudah dari jam 5 ya Ibu. Dari mana asalnya dan dengan siapa, maaf Ibu? Dari Flores, cuman tinggalnya di Jakarta Utara. Dengan siapa Ibu namanya? Ita. Ibu Ita. Oke. Ya Ibu Ita ini bersama anaknya sedang menunggu ya Ibu kedatangan Bapak Paus ya Ibu. Ya benar-benar ya. Oke. Kira-kira nanti ingin meminta berkat atau bagaimana Ibu? Kalau ada waktu dikasih berkat mau. Iya, mau. Iya, itu dia tadi Arlista. Memang di sini anak-anak ada yang memang kebanyakan berumur, mungkin di bawah umur sekolah juga. Mereka masih ikut dengan orang tuanya, sehingga tujuan mereka datang ke sini memang untuk meminta berkat dari Bapak Paus. Seperti yang terjadi di kunjungan-kunjungan sebelumnya, beliau berkenan untuk memberikan berkat. Arlista. Elsha, kalau misalkan anak-anak tadi ada yang justru dari pihak sekolahnya ya untuk menunggu di depan Kedutaan Besar Vatikan. Nah, yang saya mau ketahui ini jalanan kan sudah mulai disterilisasi, Elsha. Anda mendapatkan informasi nggak untuk pengalihan arus lalu lintas nih? Ini karena kan mungkin ada yang ingin beraktivitas tapi tidak bisa melewati depan Kedutaan Vatikan. Ini mereka harus melewati mana? Mungkin Anda bisa menyampaikan informasinya, Elsha? Ya, Arlista dan juga pemirsa, terkait dengan pengalihan arus lalu lintas, memang menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sekarang jalur sedang disterilisasi dan akan ditutup sementara, lebih tepatnya yaitu 2 km sebelum keberangkatan Bapak Paus dan juga 2 km sesudah keberangkatan Bapak Paus, area tersebut sudah disterilisasi. Dan terkait dengan pengalihan arus lalu lintas, menurut informasi yang kami dapatkan ini akan berjalan secara situasional, artinya mengikuti
nantinya perjalanan dari Bapak Paus, ketika Bapak Paus sudah melintas, nantinya arus lalu lintas akan langsung dibuka kembali. Tetapi untuk pengalihan arus lalu lintas, maka bagi masyarakat yang akan melintas di jalur-jalur yang akan dilintasi Bapak Paus, antara lain jalur Tugu Tani, kemudian Bundaran HI, kemudian Patung Kuda, Semanggi, dan juga arah tol dalam kota, Anda juga disarankan untuk mencari beberapa jalur alternatif lainnya. Karena memang jalur tersebut akan ditutup sehingga pastinya akan terjadi penumpukan kendaraan selama beberapa waktu. Tapi hal ini tentunya hanya sementara, karena ketika Bapak Paus sudah selesai atau sudah melintas, arus lalu lintas akan kembali dibuka kembali. Arlista. Ya, Elsa, ini terkait mungkin warga yang sudah datang dari pagi atau enggak subuh ya. Apakah warga ini datang warga Jakarta sajakah atau mungkin dari luar kota? Togi, iya. Seperti apa, Togi? Sampaikan bahwa warga ini telah datang sejak pagi hari. Apakah warganya ini datang hanya orang warga Jakarta kah atau mungkin dari luar kota? Ya, Togi dan juga pemirsa, memang menurut wawancara kami dengan beberapa masyarakat yang sedang berkumpul di depan kedubes ini, mereka kebanyakan berasal dari Jakarta dan juga sekitarnya. Beberapa seperti tadi saya mewawancarai Ibu Ati, memang mereka berasal dari daerah Cakung, ada juga yang berasal dari daerah Cempaka Putih dan lain-lain. Ada juga yang merupakan pendatang, misalnya berasal dari Flores atau NTT, tetapi mereka kebanyakan memang berdomisili atau tinggal di Jakarta, sehingga mereka dapat datang dan juga dapat melihat Bapak Paus. Menurut pantauan kami sementara ini memang kebanyakan mayoritas mereka yang tinggal dan berdomisili di daerah Jakarta dan juga sekitarnya. Togi. Ya, itu mungkin kalau saya bisa lihat ini anak-anak kecil di belakang Elsa itu. Apakah mereka izin tidak masuk sekolah pada pagi hari ini, Elsa? Iya, terkait dengan anak-anak kecil di belakang saya ini, mungkin kita akan coba untuk bertanya ya dengan adik. Dari mana, adik? Tarakanita 4. Wah, ini kamu dengan siapa namanya nih? Sean. Oke, Sean. Dari Tarakanita 4, kamu kelas berapa, Sean? 2. Kelas 2. Ini kesini bareng sama mama, papa, ibu guru atau gimana? Mami. Oh, bareng sama mami. Berarti ini sedang nanti mau sekolah atau nanti sudah izin sekolah atau seperti apa, Sean? Udah izin sekolah. Oh, udah izin sama sekolah ya. Emang sudah izin sama sekolah, mau ketemu sama Bapak Paus, pengen minta berkat apa gimana, Sean? Minta berkat. Oh, pengen minta berkat. Nah, Sean, sekarang gimana sih Bapak Paus nanti mau lewat? Nanti Sean pengen dada-dada apa pengen gimana perasaan Sean? Manggil. Berarti pengen manggil ya, pengen manggil Bapak Paus nanti ya, Sean ya. Oke, kita tos dulu dong, Sean. Wah, jatuh. Kita tos dulu. Oke, ya itu dia tadi Togi dan juga pemirsa jawaban dari Sean yang merupakan salah satu siswa dari SD Tarakanita, memang sudah izin bersama dengan orang tuanya karena memang ingin bertemu dengan Bapak Paus demi ingin mendapatkan berkat. Demikian, Togi. Bukan bolos ya, memang izin dari sekolah ya. Enak ya sekolah masa kayak gini ya, dapat izin ya. Elsa, tapi ini yang jadi perhatian selain anak-anak, ini ada warga yang rela manjat pohon. Nah, ini bisa diceritakan tidak sih kalau dari pemantauan Anda seberapa effortnya mereka untuk memanjat pohon di belakang, Elsa? Iya, memang kami seperti Anda dapat saksikan di layar kaca Anda, beberapa ingin sekali untuk bertemu dengan Bapak Paus karena memang sudah sangat panjang antrian dari masyarakat sudah sampai belakang sehingga beberapa naik ke atas. Mungkin saya bercerita sedikit, Togi dan juga Arlista. Ketika saya berbincang dengan masyarakat di sini, terutama dengan umat Katolik, mereka
menceritakan tentang salah satu kisah di Alkitab yang memang menceritakan ketika Yesus lewat, kemudian melambaikan tangan dan ada orang yang memang pendek dan ia naik ke atas pohon. Dan mungkin ini juga yang menjadi kisah inspiratif bagaimana masyarakat di sini juga mencoba untuk bertemu dengan Bapak Paus. Mereka juga ingin mengabadikan momen karena saya melihat juga beberapa dari mereka sudah menyiapkan telepon genggam mereka, kamera di tangan mereka demi mengabadikan momen bertemu dengan Bapak Paus. Dan memang informasi tambahan untuk Anda, Togi, Arlisa, dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan memang Bapak Paus nanti juga akan menyempatkan waktu tidak hanya sekedar lewat saja menuju bandara. Di depan kedubes ini mereka nanti diberikan kesempatan, Bapak Paus juga ingin berkata selamat tinggal atau berkata sampai jumpa lagi nantinya kepada masyarakat di sini, sehingga nantinya mobil Bapak Paus juga akan bergerak secara pelan-pelan, secara perlahan, sehingga momen-momen seperti inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa bertemu dengan Bapak Paus. Togi. Elsha, Paus Fransiskus ini kan datang ke Indonesia merupakan hal yang langka seperti yang tadi Anda sebutkan. Banyak umat Katolik yang rela datang ke Jakarta untuk melihat Paus Fransiskus. Mungkin Anda bisa mencari salah satu warga yang benar-benar niat datang ke Jakarta untuk bertemu ataupun untuk melihat Paus Fransiskus. Mungkin Anda bisa bertanya kepada umat yang ada di belakang, Elsha, kira-kira dari wilayah mana ataupun dari daerah mana, Elsha? Selain Cakung dan sebagainya ya. Oke, baik. Saya akan coba bertanya dengan warga masyarakat, bertanya dengan masyarakat di sini. Jam 5 pagi nunggu. Permisi Ibu, apakah ada yang berasal dari luar daerah Jakarta? Ibu berasal dari daerah mana, Ibu? Mohon maaf. Saya dari NTT. Ibu dari daerah NTT ya, Ibu ya. Mohon maaf, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Ansi. Ibu Anski. Ibu Anski memang tinggal di Jakarta atau seperti apa, Ibu? Saya tinggal di Jakarta. Iya. Tetapi berasal dari daerah NTT, tepatnya dari daerah mana, Ibu? Dari Bajawa. Iya. Nah, Ibu mungkin bisa diceritakan, ini kan Ibu juga berasal dari NTT, kemudian seperti apa sih Ibu ini mau bertemu dengan Bapak Paus? Ya, kami sih senang ya Bapak Paus bisa hadir setelah sekian lama ya, baru bisa mengunjungi Indonesia. Kesini saja butuh perjuangan. Berangkat dari rumah jam 5 pagi, sampai sini jam 6. Nah, Ibu itu sudah menunggu dari pukul 6. Kira-kira apa yang dinantikan dari kedatangan Bapak Paus? Apakah nantinya ingin meminta berkat atau seperti apa, Ibu? Iya, kesini sih ingin meminta berkat langsung dari Bapak Paus, tapi semoga bisa ya. Ya. Dan Ibu kan juga masih ada keluarga di NTT, Ibu. Nah, seperti apa sih Ibu mungkin keluarga di NTT juga menyaksikan Bapak Paus di sini, mereka ingin bertemu juga. Seperti apa, Ibu? Mungkin karena di sana kan jauh ya, butuh biaya juga. Jadi untuk kesini mungkin nggak bisa, palingan nonton di TV atau di HP gitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Togi dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan salah satu masyarakat yang memang beliau berasal dari NTT, tepatnya dari Bajawa, tetapi memang tinggal di Jakarta. Karena beliau memang tinggal di Jakarta, mau menyempatkan diri untuk bisa sampai dan juga bertemu dengan Bapak Paus. Oke. Baik, terima kasih Elsha Casey atas informasi. Nanti kita akan update langsung lagi. Kita beralih ke Henry yang berada di Bundaran HI. Henry, bagaimana informasi terkini di sana atau situasi terkini di Bundaran HI, Henry? Ya baik, selamat pagi Togi dan juga pemirsa. Betul sekali, ini memang di pagi hari, ini tentunya di pagi hari memang tadi kan kami sempat berbicara terkait belum terlihat keramaian yang terjadi di sekitaran Bundaran HI. Namun memang saat ini sudah mulai terlihat keramaian karena memang sudah mulai detik-detik dari melewatnya atau melintasnya Paus Fransiskus untuk menuju ke Bundaran HI dan juga untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun jika kita ingin mengetahui bagaimana situasi keramaiannya ini, sudah mulai banyak sekali umat-umat yang menunggu kedatangan atau melintasnya Paus Fransiskus untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun kita coba berbincang nih dengan salah satu warga yang sedang melintas atau melihat gitu Paus Fransiskus untuk melihat Paus Fransiskus melewati dari Bundaran HI. Halo Kak.
Ini boleh dong Kak, kita ngobrol-ngobrol nih. Lagi pada nunggu ya? Ya, lagi pada nunggu rame-rame. Boleh dong Kak, kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Boleh dong nih. Ini gimana nih menunggu kedatangan dari Paus Franciscus, gimana nih Kak? Dengan kakak siapa dulu namanya nih? Jennifer. Jennifer. Nah Kak Jennifer kemarin sempat ikut ibadah juga atau gimana di GBK? Enggak ikut. Gimana Kak? Merasakankah kehadiran dari Paus Franciscus di sini gitu gimana? Ya kayaknya positif banget ya gitu. Anak awalnya vibes-nya positif gitu. Bagus. Datang lagi dong nanti kalau udah yang paus berikutnya. Nah, ini kan sedang menunggu ya ramai-ramai, tapi mungkin harapannya seperti apa? Bisa bertemu kah atau langsung berpapasan atau seperti apa Kak? Dada-dadaan aja deh. Iya. Berarti lagi kerja di sepertinya langsung menyempatkan untuk melihat langsung ya? Iya betul. Lagi mau mulai masuk kantor tapi menyempatkan ke sini. Kalau boleh tahu aslinya dari mana Kak? Asli Jakarta atau dari luar daerah? Jakarta. Iya. Menyempatkan saja ya Kak? Iya betul. Ya. Ada lagi nih pemirsa juga beberapa umat lainnya juga sedang menunggu antusias dari kehadiran Paus Franciscus gitu ya. Nah Ibu kalau boleh tahu namanya siapa dan dari mana nih? Nama saya Angelia Yulia Wijaya, kami dari Ponorogo Keuskupan Surabaya. Kemarin ikut di GBK, hari ini mestinya mau ke Kedutaan Vatikan. Tapi terus dipikir lagi ya udah kita di Bundaran HI aja untuk setidaknya mungkin dada-dada dan lain sebagainya gitu, karena walaupun kemarin di GBK jauh tapi kita bisa konselebran dengan kunjungan apostolik Bapak Paus di Indonesia itu namanya perasaan, air mata, pikiran ini terkunci dan seperti mencekam yang miracle, sesuatu yang luar biasa. Ya, Ibu ini kalau boleh tahu juga mungkin keluarga di rumah di Penogoro ya. Ini bagaimana nih melihat Ibu langsung bertemu dengan Paus di GBK kemarin? Itu tadi, walaupun jauh gitu ya, tapi keseruan, kebersamaan begitu, kita benar-benar merasakan bahwa disitulah Katolik, disitulah 100% Indonesia dan 100% Katolik, bagaimana semua suku, semua bahasa ada di dalam satu gereja yang satu, kudus, Katolik dan yang apostolik. Dan itulah kami di sini 100% Indonesia dan 100% kami Katolik. Terima kasih Ibu. Mungkin ini juga masih menunggu ya, karena memang Paus juga masih berada atau di perjalanan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya, udah dekat sekali ya Bu ya, berarti ini juga sama deh Bu, pada menunggu juga berarti ya. Ya, memang pemirsa ini juga ada juga nih salah satu warga yang juga menunggu dari kedatangan Paus Franciscus yang akan melintas ke Bundaran HI. Dan memang kita juga akan menunjukkan kepada Anda situasi perjalanan yang ada di Bundaran HI. Ini sudah mulai terlihat, dari mulai pengamanannya juga sudah mulai terlihat. Bagaimana pengamanan sudah mulai terlihat, bahkan ini juga ada beberapa masyarakat yang juga amat menunggu begitu. Nah, sementara kembali ke studio karena kami akan mengupdate situasi terkini di Bundaran HI. Baik, terima kasih Henry atas informasinya. Kita kembali lagi ke depan atau situasi terkini di Kedutaan Besar Vatikan. Sepertinya terlihat ini ya, sudah bersiap-siap Paus Franciscus akan berangkat dari Kedutaan Vatikan menuju ke Soekarno-Hatta. Ya memang kalau dilihat dari layar televisi Anda, ini untuk kendaraan pengawalan sudah mulai memposisikan kendaraannya untuk segera meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan. Namun kami belum bisa memastikan pada pukul berapa. Iya. Rombongan ataupun kendaraan yang ditumpangi oleh Paus Franciscus akan segera meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan, pemirsa. Iya, namun dikabarkan ini pada jam 9.45 ini adalah penerbangan Paus Franciscus ini akan berangkat ke Papua Nugini. Namun sekarang sudah jam pukul 9:10 ya. Namun Paus Franciscus belum berangkat dari Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kalau misalkan kita lihat lagi untuk rute-rutenya, pemirsa diimbau untuk menghindari rute yang memang dilewati oleh Paus, yaitu Tugu Tani, Bundaran HI, Patung Kuda, Simpang Semanggi. Nantinya rombongan Paus akan
masuk ke tol dalam kota menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini sepertinya sudah mulai bergerak ya, Togi ya. Kendaraan pengawalan satu persatu sudah mulai bergerak. Berarti dapat dipastikan beberapa saat lagi Paus akan meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan. Coba kita sama-sama saksikan, pemirsa. Mengawal pas pampres yang menggunakan sepeda motor akan ini ya, mengawal dari depan. Betul, akan membuka jalur juga. Untuk mobil yang akan dikendarai ataupun yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus. Kami informasikan pemirsa, untuk Paus Fransiskus ini datang bersama sejumlah rombongan dan juga media, di mana rombongan dari Paus ini sudah beberapa waktu lalu sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan sudah mulai naik ke pesawat yang ditumpanginya, itu pesawat plat merah, pesawat Garuda. Oke, sekali lagi situasi terkini adalah masyarakat masih menunggu. Ini sejak pagi hari. Bahkan ada yang sampai pukul 5 pagi ya. 5 pagi, ada pun juga sampai pun juga ini ya. Pemirsa, ini adalah kendaraan yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus. Sudah terdengar keriuhan dari masyarakat umat, dari warga. Pelan-pelan ya, yang belakang jangan dorong-dorong, kasihan di depan. Gemesnya dedeknya. Togi, namanya Togi Sinaga. Di berita mana? Di Ainis TV.
nanti nih. Sama ke Tugu Tani. Bang, gue nyebrang ya. Gue di sini nih bang. Gimana nih? Siapa? Sini bang. Kejar apa ya? Silakan mundur lagi.
lagi, 1-2 langkah mundur. Bapak Ibu, silakan 1-2 langkah mundur. 1-2 langkah, Bu, mundur Bu. Biar kasihan temennya biar dapat. Ya Bu, biar sama-sama, ya. Biar sama-sama, ya. Ya, oke. Mundur lagi, Bapak izin yang di depan saya, silakan mundur lagi. Ini jalur kendaraannya biar tidak. Mundur, Pak. Dari mana media? Dorong. Ayo mundur. Ibu mundur. Nanti kasih dulu orang yang lain. Ibu mumpung masih sekarang. Jangan bandel-bandel Ibu. Ayo Bu. Ibu. Iya, antusias yang besar tapi tolong kasih jalan. Bu, tolonglah Bu. Udah, tadi udah paksa saya keluar nanti malahan ya. Ikutin aja, nanti paksa apa keluar gitu. Ya. Nggak usah ngelawan-ngelawan. Gerai. Terus. Enggak, itu nggak mau mengikuti aturan. Aja Bu biar udah nanti di depannya sini udah ada jalannya. Terus. Nanti malah akan ditunggu yang maksa. Mundur, biar mau saya berhenti. Ayo, mundur. Agak mundur. Mundur. Ibu aja deh. Sambil maju aja Mas ya. Sampai di jalan raya di Tugu Tani. Ya, Bapak Paus luar biasa. Dan ini nggak teratur. Buka jalannya Bapak Ibu.
Ada lagi nyebrang semua nih. Udah lewat. Siap. Gimana? Saya gimana Mas Jack? Oke, thank you. Sana. Ya, pemirsa itu dia tadi ya, momen di mana Paus Fransiskus setelah keluar dari Kedutaan Besar Vatikan, sekarang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah situasi terkini di Bundaran HI, pemirsa. Ya, ini banyak warga yang sudah mulai menanti di sisi ataupun pinggir jalan sambil merekam detik-detik Paus Fransiskus melewati Bundaran HI. Dan ini adalah pengawal dan juga protokol yang tengah membuka jalan untuk, oke, pemirsa, itu dia, baru saja kendaraan, kita ya. Betul. Antusias warga bisa terlihat, pemirsa, betapa senangnya mereka, walaupun tidak bisa berjabat tangan ataupun mendapatkan berkat, tapi mereka sangat senang bisa melihat dari kasat mata sendiri ya. Mungkin kalau selama ini lihatnya dari televisi atau enggak sosial media, foto, walaupun cuma sebentar, mereka sangat puas ya melihat Paus Fransiskus. Sangat puas dan sangat senang. Ya, seperti ini karyawan para kantor ini harus kembali ke kantor ya, Alista ya, mendapatkan izin untuk melihat langsung. Ya, kenapa Togi sempat sampaikan karyawan? Karena tadi ada beberapa warga yang masih menggunakan tag ya, tag identitas mereka di kantor ya. Dan ini warga yang tengah bercerita betapa antusiasnya mereka dan langsung mengecek ponsel mereka masing-masing. Entah itu video ataupun foto. Ini Paus Fransiskus. Mereka akan share satu sama lain ya. Betul. Nah, ini pentingnya kalau seandainya
berteman, saling mengambil angle yang berbeda-beda ya Arlista ya. Untuk melengkapi nanti puzzle-nya mungkin bisa langsung yang mana fotonya yang lebih bagus itu yang akan dicetak dan mungkin dipajang atau di-upload sosial media. Betul. Ya, karena sekarang memang ini ya, kita akan update informasi pasti melewati portal-portal ya media sosial. Oke, dari Bundaran HI ini di Sudirman pemirsa. Kalau misalkan kita lihat ini petugas memang disebar di sejumlah titik ya. Oh, ini tepatnya di depan Semanggi, Universitas Atmajaya. Ya, di Simpang Semanggi. Karena untuk rute dari Paus Fransiskus sendiri, pemirsa, saya informasikan kembali dari Kedutaan Besar Vatikan. Ya. Ini menuju ataupun melewati Tugu Tani, Bundaran HI, Patung Kuda, Simpang Semanggi, lalu masuk ke tol dalam kota hingga akhirnya meluncur ke Bandara Soekarno-Hatta. Tepatnya nanti Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia menggunakan pesawat Garuda yang dicharter dan seharusnya rencananya memang berangkatnya pada pukul 9.45. Tapi apakah mengalami kemunduran jadwal penerbangan, kita akan sama-sama memantau. Paus Fransiskus masih jauh di belakang karena kendaraan biasa masih bisa melintas ya, masih bisa melintas di kawasan Semanggi. Paus Fransiskus tiba di Indonesia pada tanggal 3 September, Togi dan pemirsa. Dan untuk hari ini 6 September Papua Nugini akan menjadi negara kedua dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus. Papua Nugini dari tanggal 6 sampai tanggal 9 September, kemudian tanggal 9 hingga 11 September akan bertolak ke Dili, Timur Leste, dan untuk menutup kunjungan apostoliknya akan ke Singapura pada tanggal 11 hingga 13 September. Sudah terlihat rombongan dari Paus Fransiskus beberapa saat lalu. Ya, sekali lagi memang masyarakat ini hari ini antusias untuk melihat kesempatan terakhir mereka ya di Indonesia, dan banyak warga ini minta izin atau mungkin cuti hari ini ya untuk melihat langsung ya. Bapak Ibu izin agak mundur. Anjing, jadi tuh anak tuh mahasiswa tuh.
Ada yang ngaca di depan. Kacau depan, mundur deh. Yang tadi bang, yang awal-awal. Nabrak kan. Ini mati. Ya pemirsa, untuk iring-iringan dan kendaraan yang ditumpangi Paus Fransiskus sudah masuk ke dalam tol dalam kota. Dan kami masih akan terus mengupdate perkembangan ataupun perjalanan dari Paus Fransiskus untuk meninggalkan Jakarta bertolak ke Papua Nugini usai jeda. Tetaplah bersama program spesial lawatan Paus Fransiskus.